Dispen apa ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti misal masih nggak berangkat, nanti kita kunjungi ke rumahnya bersama dulu ya. Kita main ke rumahnya bersama. Jadi dispen sudah seminggu yang lalu nih. Dispen apa? Dispen arung jeram atau arung yang lain yang kita coba nanti kita kunjungi, kita tanya-tanya, nanti interview ya. Kamu kemarin kemana aja? Kamu ngapain aja? Gitu. Oke. Nah yang di sini gimana perasaan kalian pada hari ini? Berhubung ini sudah jam terakhir ya. Jam terakhir suasananya sudah agak mendung ya. Saya ingin sedikit memberikan apa ya istilahnya ice breaking lah, permainan sedikit aja. Tidak usah berdiri, tidak usah kemana-mana, cukup di bangku kalian, di kursi kalian masing-masing. Oke, nanti kita akan permainan supaya agak mencairkan suasana sedikit ya. Nah, supaya nanti semuanya cair, enak dan juga tidak terlalu ngantuk ya. Apalagi jam-jam rawan segini sudah mau pulang, waktunya pulang, pasti semuanya lapar, ngantuk dan juga panas dan lain sebagainya. Oke, sepakat ya? Nanti kita permainan, oke? Nah, sebelum itu ya, sebelum permainan alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti selama di pelajaran saya diberikan kelancaran dan juga kenikmatan. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, seperti yang saya janjikan tadi ya, kita akan mulai dengan permainan. Permainannya simpel ya, cukup duduk di kursi kalian masing-masing ya. Permainannya namanya adalah saya bilang ya. Kata kuncinya adalah saya bilang ya. Nah, misal saya bilang pegang dahi, saya bilang pegang janggut, saya bilang pegang hidung. Nah, saya bilang satu, berarti kamu satu ya. Saya bilang satu, saya bilang dua, saya bilang tiga. Nah, itu ya, begitu ya. Kalau semisal saya tidak bilang, berarti tidak usah dilakukan. Itu siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Oke, saya bilang pegang dahi. Saya bilang satu. Saya bilang dua. Saya bilang tiga. Saya bilang satu, dua. Konsentrasi ya, supaya kita konsentrasi. Oke, mau sekali lagi? Kita kayaknya enak yang tepuk-tepuk aja ya. Saya bilang tiga. Saya bilang dua. Saya bilang satu. Saya bilang dua. Saya bilang satu. Saya bilang tiga. Satu. Wih, mantap. Meskipun sudah rawan ya, jam-jam rawan sudah mau akhir di pembelajaran pada hari ini, semuanya ternyata masih berkonsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Cukup berat ya, jam-jam sini masih konsentrasi. Oke, pada hari ini saya akan membahas atau memperkenalkan kepada kelas 12.7 ini mengenai konsep resiliensi. Resilience itu kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya adalah resilience. Nah, seperti apakah resilient? Apakah itu resilient? Bagaimana caranya kita bisa resilient? Kita akan membahasnya bersama-sama. Tapi sebelum itu saya ingin semuanya melihat sebuah video ya. Nah, sebuah video di YouTube. Ya, silakan bisa yang belakang supaya kita suaranya kedengeran, supaya untuk patungan ya. Oke, selamat menyaksikan. Tepuk tangan untuk kita semua.
yang mau berpendapat tentang videonya? Ini ada hubungannya sama resilience. Nah, tadi ada yang mau bercerita tentang bagaimana isi videonya tadi? Cute ya, anak-anaknya lucu-lucu ya, bocil-bocil Singapura. Silakan. Ada lagi seputar kontennya, ya seputar kontennya. Gurunya ngapain sih tadi sih? Mbak Yulida gimana tadi? Coba dibalik. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Yulida. Itu adalah sebuah mainan ya. Itu mainan yang ketika kita mendorongnya itu akan balik lagi terus. Kita dorong balik lagi terus. Nah, analoginya adalah seperti itu. Resiliensi atau rasa gaya lenting ya, itu analoginya seperti itu. Ketika kita punya masalah, entah itu datang dari orang lain atau dari diri sendiri dan juga lingkungan sekitar kita, ketika kita dapat masalah, ketika apapun itu masalah tentang kita harus mampu untuk kembali berdiri tegak. Itu intinya dari video tersebut. Nah, itu adalah yang dinamakan resiliensi. Begitu ya. Jadi anak-anakku semua, jadi resiliensi itu adalah sebuah keterampilan. Apakah itu bisa dilatih? Tentu saja bisa. Ya, sama seperti keterampilan yang lain seperti empati dan lain sebagainya, itu bisa dilatih. Oke. Sekarang saya punya kegiatan untuk semuanya. Silakan semuanya keluarkan secari kertas ya dan juga ballpoint untuk masing-masing orang ya, masing-masing kalian semua mengeluarkan secari kertas. Nanti silakan habis ini PKN-nya udah semangat-semangat, nanti kumpulkan aja, nanti tak baca satu-satu ya. Lah, kamu fungsinya tulis semangat begitu apa? Oh iya, oke. Berarti nggak usah saya baca apa ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kamu nulis di kertas itu ya, gimana perasaanmu? Ya, saya tanya. Ayo. Gimana perasaanmu dan? Karena sudah lewat ya, sudah biasa aja. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian refleksikan dari hasil cerita tersebut. Nah, refleksi pertama adalah apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya saat itu dan setelahnya. Dampaknya setelah kamu punya pengalaman seperti itu ya toh, dampaknya apa? Silakan tulis lagi. Enggak usah. Dampaknya ayo jawab kan. Dampaknya terhadap diri kamu itu apa? Pengalamanmu itu. Setelah itu. Depresi. Ketika kamu punya pengalaman itu, apakah kamu bangkit kembali? Apakah kamu depresi? Apakah kamu stres, Pak? Stres. Silakan ditulis. Depresi. Masih nangis. Mau mikir, sudah mikir bareng. Tidak usah mikir ini yang sesuai dengan apa yang isi pikiran kamu alami aja. Oke. Ya. Terus yang kedua, apa kekuatan dalam diri saya yang membantu saya bertahan atau bangkit? Tulis. Oke. Kamu mempunyai jiwa apa ya jenenge? Jiwa bodo amat yang sangat tinggi ya. Kekuatanmu ya. Jiwa yang kekuatan dalam diri kamu yang membantu kamu untuk bertahan dan bangkit itu apa? Misalnya saya sekarang kekuatan saya itu tadi lebih ke bodo amat orangnya ya. Jadi itu membantu kamu untuk bangkit. Terus kemudian setelah kekuatan, apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit? Tindakan apa? Setelah kamu berbuat begitu banyaknya itu,
Terus kemudian apakah tindakan kamu yang membuat kamu bangkit? Terus yang selanjutnya, bagaimana pengalaman ini membentuk saya dan dalam memandang hari berdiri dan ketahanan mental? Ya. Kita refleksikan. Silakan. Apa dampaknya? Terus kekuatan apa saja yang membuat kamu bertahan dan bangkit? Apa tindakan yang kamu ambil untuk bangkit dan bagaimana pengalaman itu bisa membentuk kamu dan dalam memandang harga diri dan ketahanan? Ternyata setelah begini pengalaman yang saya alami, ternyata saya bisa kok bangkit. Ternyata saya cukup kuat untuk menghadapi semua yang saya. Ternyata hal-hal seperti ini itu tidak membuat saya jatuh loh. Ternyata bisa terus bangkit dan juga bertahan sampai sekarang. Ya. Kalau kata teman-teman, kalau kata orang-orang hidup ini berat, tapi mungkin mereka aja yang kurang sangat. Kurang sangat. Ternyata yang lain yang kurang sangat. Saya sangat untuk menghadapi dunia ini. Mungkin dari situ juga bisa kamu tuliskan juga. Terus, jadi itu kan jurnal kamu ya. Silakan tulis apa yang kamu rasakan. Kita kasih waktu 5 menit ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah berani menuliskan dan melewati saat-saat sulit ya. Mungkin beragam menurut orang satu dan lainnya itu mungkin biasa aja, tapi menurut satu orang mungkin itu adalah hal yang sulit untuk dilewati gitu ya. Nah, daya lenting, mengapa daya lenting itu penting? Daya lenting alias resiliensi itu penting. Ya. Kenapa daya lenting ini penting? Nah, coba bisa dibacakan ya, tolong dibacakan satu orang ya. Pada proses belajar, ya itu tolong dibacakan. Silakan siapa? Silakan. Silakan dibacakan. Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menjadi berbagai tantangan, gagal meneruskan tugas, dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Kemudian adalah bagaimana kehidupan. Namun, anak kamu tidak berhenti ketika gagal. Mereka berusaha lagi, belajar dari kesalahan dan bahkan menjadi lebih kuat. Tepuk tangan untuk kita. Nah, memang hidup ini berjalan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita, di luar kemampuan kita. Nah, resiliensi itu mengajarkan kita untuk terus beradaptasi dan juga berjalan terus meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Itulah daya lenting. Seperti yang sudah kalian tuliskan, pasti dulu itu kan rasanya berat banget. Ternyata kalian bisa melewatinya kenyataannya ya. Oke. Nah, kemudian ada satu hal lagi ya yang membuat kalian bisa untuk melewatinya atau bisa punya daya lenting, punya resiliensi ini. Salah satunya adalah dengan pola pikir yang bertumbuh. Nah, pola pikir bertumbuh itu ya kita memandang sesuatu hal tidak sempit, tapi lebih luas. Memandang sebuah masalah itu tidak hanya dari satu sisi, ya, tapi dari berbagai sisi. Misalnya kita punya masalah, wah di luar hujan, ya. Solusinya apa? Kita punya solusi A, B, C, D. Kalau misal solusi A tidak berhasil, maka ada solusi B. Kalau B tidak berhasil, maka ada solusi C. Contohnya tadi itu, di luar hujan, kamu mau pulang. Solusi A, pakai manakol. Kedua, neduh sampai terang. Terus ketiga,
Ada keempat gak? Ada. Nebeng orang yang punya mobil. Misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Itu yang dinamakan pola pikir yang bertumbuh. Nah, coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Setuju atau enggak? Yakin? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Tidak setuju. Yang menjawab tidak setuju itu adalah orang yang punya pola pikir yang bertumbuh. Tepuk tangan. Karena kemampuan itu bisa dilatih, bisa diasah. Jadi tidak matas pada kecerdasan. Terus yang kedua ya, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Ya, oke, tepuk tangan. Kalian sudah punya. Nah, ini buat kata-kata ya. Jadi kata dan paradigma yang harus kita ubah. Kalau orang yang pikirannya fixed mindset atau pola pikirnya tetap, itu dalam memandang kesuksesan itu saya bisa sukses jika punya bakat. Dia percaya bahwa kesuksesan itu datang dari bakat, padahal tidak ya. Kalian bisa sukses itu karena usaha. Itu bedanya fixed mindset dan growth man. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalian juga harus percaya pada kemampuan beradaptasi kalian. Nah, kita semua lahir secara natural itu sebagai seorang manusia. Itulah kenapa manusia itu berada di atas puncak rantai makanan. Karena sangat bisa beradaptasi ya. Kalau semisal hujan ya pakai mantong. Kalau semisal panas ya pakai payung dan lain sebagainya. Itu sangat bisa beradaptasi. Karena proses-proses yang didasari tanpa biasa saja, namun memiliki dampak yang luar biasa. Kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Luar biasa. Nah, terakhir nih ya, sebelum kita pulang ya. Ini contoh-contoh kegiatan yang bisa meningkatkan resiliensi. Ya, contohnya pertama, traveling. Di sini siapa yang suka touring? Lokal, Pak, Mas lokal. Pernah nggak kamu pernah touring terus sama temen atau temennya itu sifatnya menyebalkan? Ada Pak Leo, pasti ada. Pasti ada. Pas apa sih? Kalian memenuhi kendala, misalnya melakukan lomba atau paling kebanyakan, lewat ini, paling nanti akan ada sifat-sifat orang yang ketahuan pas traveling atau pas yang kedua ini, yang berkemah. Ya, pernah puncak sama orang yang nyebelin? Ada. Orang yang sedang berpergian atau traveling itu pasti kelihatan sifat aslinya, betul ya? Kemudian selanjutnya adalah dengan berolahraga. Itu cara-cara kita supaya bisa meningkatkan resiliensi. Nah, oke. Ini kesimpulan dari saya. Satu orang ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang sebelum kita pulang? Gak usah baca, menurutmu aja. Ayo, gantian resiliensi menurutmu apa? Resiliensi itu apa? Menurutmu? Satu orang, angkat tangan. Satu orang.
punya rasa resiliensi dan juga daya saing yang kuat semuanya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan bisa berkemas-kemas dan berdoa. Ya, ayo berdoa. Sudah berkemas-kemas? Sudah. Silakan berdoa sebelum pulang. Yuk. Satu hari